Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fi ayatin ukhra ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mari kembali kita bersyukur memuji Allah Qadir Rabbul Jalil. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita dan Allah jauhkan kita dari berbagai sayyi'il asqam, dan semoga apa yang kita lakukan adalah moga mencapai ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah dan lisan kita, lidah kita tidak pernah berhenti bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, menarik sejenak kita jika ingin melihat redaksi yang digunakan Al-Quran ketika menyebutkan kalimat musibah dengan bentuk, ada yang dalam bentuk isim, kata benda, ada yang dalam berbentuk kata kerja fi'il. Tapi jika diulang itu hampir mencapai dalam mu'jam misalnya mufradat itu 77 kali Allah ulang kalimat asaba musibah. Salah satunya tadi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah At-Taghabun. Ada kalimat asaba, musibah, yang jika kita telusuri, semua para mufassir, para ahli bahasa menyebutkan dengan ragam makna. Ada yang menyebut bahwa kesedihan, kehilangan adalah arti dalam musibah. Bahkan sampai makna bencana, malapetaka, bahkan bala itu masuk dalam kategori musibah. Jadi musibah itu adalah makro pemaknaan bala dan sebagainya, lebih maknanya cukup luas. Tapi misalnya Quraisy menyebutkan bahwa musibah itu bukan sesuatu yang hanya dalam makna negatif, tetapi yang positif pun bisa dimaknai dalam bentuk musibah. Ada seseorang diangkat dengan jabatan tertentu, diberikan amanah, itu pun juga musibah. Maka ada sahabat yang ketika diberikan amanah dia lafazkan bukan alhamdulillah, tapi dia menyebutkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, apa yang ingin kita konekkan dan lihat dalam konteks musibah ini adalah apa yang kita alami saat ini dan kita rasakan. Dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami akan nablu itu bala. Maka bala itu bukan sesuatu yang menimpa hancur tapi akan kami berikan nablu, uji. Maka bala itu adalah ujian. Kami akan uji mereka. Salah satu dari sekian banyak itu yang pertama disebutkan Quran bisyai'im minal khauf, sesuatu syai' itu sesuatu yang khauf, yang kamu takuti, apapun itu, karena bentuknya nakirah. Syai' itu dalam bentuk nakirah, apapun itu. Hari ini dalam konteks bukan hanya Indonesia dan Medan, tapi global, apa yang disebut dengan virus hari ini adalah sesuatu boleh jadi bisyai'im minal khauf, sesuatu yang dikhawatirkan, ditakuti. Tapi menariknya Quran memberikan petunjuk. Apakah itu sesuatu yang ditakuti, kekurangan makan dan sebagainya? Itu ternyata kalimatnya wabasyiris sabirin. Itu beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ternyata orang mukmin dan dia sabar dikasih kabar gembira, bukan malah ketakutan dalam satu sisi. Sehingga dia alladzina idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah, hari ini musibah.
Apa yang kita hari ini khawatirkan dan dialami bangsa ini dan dunia ini musibah. Bagi seorang mukmin jawabannya satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa demikian? Itu kaitan pada surat Taghabun tadi. Ma asaba min musibah, tidak ada satupun, ma itu nakirah, apapun bentuknya jenisnya yang Allah timpakan bentuknya musibah itu illa biiznillah. Itu semua karena izin Allah. Walaupun hari ini dinamikanya politik kah, ekonomi kah, apapun namanya, tapi virus hari ini itu izin Allah. Kalau tak izin Allah tak jadi. Tidak akan berkembang dan tidak akan menyebar tanpa biiznillah. Maka Quran menyebutkan wa may yu'min billah, siapa, balik-balik Allah tegaskan, siapa yang beriman dengan Allah yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Allah akan berikan petunjuk pada hatinya jika dia beriman pada Allah. Maka apa yang kita alami saat ini, balik-balik kajinya adalah back to iman. Kuatkan iman dan penyerahan pada Allah. Walaupun jangan keliru, ada yang menarik ketika ingin memahami konsep ini dengan takdir. Hari ini ada saudara-saudara yang kita mengatakan kalau sudah takdir Allah mati-mati. Tapi yang menarik adalah jika kita mengkaitkan yu'min billah ini dengan konsep takdir. Dalam satu riwayat ketika Umar bin Khattab itu berangkat ke Syam dengan pasukan yang banyak, ternyata sampai di satu daerah, belum sampai masuk Syam, saat itu Ubaidillah bin Jarrah gubernur Syam ketika itu, ternyata masyarakat di sana dilanda musibah taun. Taun itu penyakit menular. Ada yang menyebut ketika itu bisa bendol-bendol dan meletus, bahkan bisa membawa kematian. Virus. Sampai ketika itu datang utusan Ubaidillah bin Jarrah mengatakan di Syam itu mengalami taun, virus. Lalu Umar dan para pasukan itu berhenti. Perdebatan panjang. Walaupun akhirnya nanti Abdurrahman bin Auf dalam satu riwayat menyebutkan, ya Umar, wahai Ubaidillah, ternyata terjadi dialog, masuk atau tidak? Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Umar, ada satu riwayat hadis menyatakan bahwa jika seandainya satu penduduk negeri terpapar oleh wabah penyakit, maka orang yang di luar jangan masuk ke dalam negeri itu, dan orang yang di luar di dalam negeri itu jangan keluar dari negeri itu. Jadi istilah lockdown hari ini yang di luar tak boleh masuk, yang di dalam tak boleh keluar, itu ternyata sudah terjadi dan ada pada zaman Umar. Apa yang terjadi pada penyakit taun di Syam. Sehingga ketika itu disampaikan, akhirnya Umar tidak masuk ke Syam dan memutuskan pulang kembali dan tidak masuk ke Syam. Ada kalimat yang menarik dalam kajian takdir ini. Lalu kata Ubaidillah, wahai Umar, engkau lari dari takdir Allah. Engkau telah lari dari takdir Allah. Lalu Umar menjawab, wahai Ubaidillah, engkau sahabatku dan sahabat Rasulullah. Wahai Ubaidillah, kalau aku lari, aku pulang kembali ke Madinah, itu artinya aku memilih takdirku untuk pulang ke Madinah. Bukan lari dari takdir Allah. Sampai diilustrasikan, kalau seandainya ada seorang penggembala kambing, dia membawa kambingnya ada dua daerah. Satu daerah itu yang banyak makanannya, yang subur, yang satu lagi tandus. Lalu dia membawa kambingnya itu ke daerah yang subur. Artinya itu takdir kambing itu dibawanya pada daerah yang subur. Maka dalam konteks itu disebutkan Umar adalah, jika ada Ubaidillah mengatakan bahwa engkau lari dari takdir Allah, tidak. Umar memilih bahwa memaknai takdir itu bukanlah fatalism, bukan pasrah, tapi ada ikhtiar di sana ketika memilih takdir itu. Ketika Umar menyebutkan pulang, memutuskan pulang, dia memilih takdir untuk tidak terpapar wabah penyakit. Tapi kalau dia masuk, itu artinya dia memilih takdirnya untuk terpapar penyakit taun ketika itu. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ini yang mau ingin kita tegaskan, bahwa jangan ada yang mengatakan kalau mati-mati. Bahwa orang beriman, iya, beriman pada takdir, iya, tapi jangan dia fatalism memaknai takdir itu. Ada ikhtiarnya. Maka kata Qurtubi yang dikutipnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Untuk memahami takdir itu sederhana, dia katakan. Jika ada seseorang saat ini lapar, takdirnya saat ini lapar. Bagaimana dia mengubah takdirnya lapar itu? Makan dia. Ketika dia makan, takdirnya berubah dari lapar menjadi kenyang. Itu sederhananya kata Ibnu Qayyim memahami takdir. Maka kalau ada hari ini virus, maka dia harus usahakan untuk terhindar dari virus. Memahaminya begitu. Kalau hari ini ada fatwa MUI menyebutkan misalnya dengan beragam pemerintah menentukan dengan hand sanitizer dan sebagainya, itu ikhtiari. Ikhtiari. Dia berusaha untuk terhindar dari virus ini. Walaupun tetap tauhidnya, akidahnya bahwa yang mengizinkan kalau dia terpapar atau tidak itu karena Allah. Kalau dia berusaha ternyata sudah dia pakai masker, pakai alkohol dan sebagainya, mengurung dirinya, lalu dia tetap terkena virus, dia telah berikhtiar, baru dia katakan bahwa itu takdir Allah. Artinya jangan ada orang mengatakan tidak ada ikhtiarnya, upayanya dia bergaul dengan banyak orang, tidak dilakukannya swab untuk dirinya. Ketika dia kena, dia katakan ini takdir Allah. Itu keliru ketika memahami makna takdir. Jadi ketika seorang sahabat datang ke masjid, dia naik kuda. Lalu kuda itu tidak dia tambat dan tidak dia ikat kuda itu. Begitu dia tidak tambat, masuk ke masjid, dia sholat. Lalu kata Rasul, kenapa engkau tidak ikat kudamu? Lalu orang itu mengatakan, inni tawakkaltu ala Allah, aku sudah tawakal pada Allah. Lalu kata Rasul, itu salah, tawakkalmu salah. Yang benar tawakalmu adalah engkau sampai ke masjid ini, kata Rasul, engkau ikatkan baik-baik kudamu, lalu engkau sholat dan tawakal. Maka tawakal itu adalah ikhtiar. Ada orang datang ke masjid, dia naik kereta, dia tinggalkan kuncinya di kereta, lalu dia katakan ini tawakal tu ala Allah. Itu tawakal yang keliru dan keliru betul dalam memahami tawakal. Maka tawakal adalah ikhtiar yang sudah maksimal, lalu di ujungnya dia katakan ini tawakal tu ala Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Apa yang kita sebutkan dalam konteks ini adalah ini antara keimanan, ketauhidan dan ikhtiari. Maka hari ini apa yang difatwakan, diedarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan jangan dipelesetkan bahwa tidak boleh ke masjid, tidak. Karena fatwa itu diklasifikasi orang yang sudah terpapar virus dan orang yang masih sehat. Kalau yang sudah kena jangan ke masjid. Tapi kalau yang sehat dan kemungkinan di lingkungan masjid itu tidak ada yang terpapar, laksanakanlah dengan self, dengan pengawasan yang luar biasa. Tapi kalau ternyata memang sudah banyak terpapar, maka saddu zari'ahnya, maslahatnya, kemungkinan di masjid itu tidak dilakukan sholat Jumat atau tidak berlaku sholat jamaah. Dan ini jangan difahami dalam makna ini gara-gara corona akhirnya orang kufur. Tidak, itu harus dibedakan. Maka mengapa boleh orang tidak sholat berjamaah misalnya dalam satu riwayat? Karena hujan lebat, karena ada hujan atau uzur. Tapi jangan dibalik, orang sudah banyak kufur tak ke masjid lagi karena corona. Bukan. Jangan memahami dalam makna yang sempit seperti itu. Itu bahagian daripada ikhtiari. Kalau ada orang ternyata hari ini dia tidak mau bersalaman, dia anggap itu usaha untuk dirinya, jangan dianggap bahwa dia memutus silaturahim. Tidak. Kalau ada orang pakai masker lalu berbicara pakai masker, jangan dianggap dia sombong. Tidak. Itu bahagian daripada ikhtiari dia untuk memaknai takdir itu. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ini antara mendudukkan, tapi poinnya tetap yakinlah dalam ayat dan surah Al-Baqarah itu semua yang kita khawatirkan ini, jangan sempat kita lebih takut pada virus dibandingkan yang memiliki virus itu. Ini persoalan tauhid. Tak akan ada orang sakit, tak akan mati kecuali biiznillah. Ma asaba min musibah. Tak akan ada apapun bentuk musibah, apapun itu, illa biiznillah. Itu janji Allah. Kecuali atas izin Allah. Maka kalau begitu, perkuat iman, yakinkan dan doa. Maka kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal baras, juzam, wasayil asqam, dan penyakit-penyakit. Mohon ampun pada Allah. Maka tak salah begitu kita, ya Rabb, kami munajat padamu ya Allah, Engkau jauhkan kami dari virus ini, Engkau lenyapkan
dan Engkau hilangkan dan selamatkan kaum muslimin dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka poin dari khutbah ini sederhana saja. Jangan pertentangkan memaknai takdir, karena ikhtiar itu kita tinggal memilih. Apakah kita akan memilih takdirnya untuk menjauhi atau mendatangi? Kalau ada orang berupaya hari ini, ada yang istilahnya work from home, bekerja dari rumah atau mengisolasi dirinya, itu bahagian daripadanya. Maka masjid selama tidak terpapar, yakinkan bahwa Allah akan melindungi dan jangan ditinggalkan kalau ternyata tidak ada yang terpapar. Boleh jadi di Jakarta ya, tapi ke Medan ini walaupun boleh jadi ada, tapi cukup areanya luar biasa luasnya, maka kita pasangkan bahwa niat kita, tauhid kita, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan ada yang terjadi kecuali atas izin Allah yang disertai dengan ikhtiari kita dalam memahami takdir itu. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini dicepatkan Allah berlalu, dan tidak ada kerabat kita, saudara kita, bahkan kaum muslimin, wabil khusus kota kita, kota Medan ini, lebih umum lagi provinsi kita ini, bahkan bangsa kita ini, Allah jauhkan, Allah lenyapkan, dan Allah hentikan perkembangan virus, dan semoga Allah hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini meneguhkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, dan mengingatkan kembali pada kita jangan pernah sombong pada Allah, karena yang memiliki mutakabbir itu hanya Allah. Karena ternyata sedikit saja Allah kirim, kita luar biasa takutnya dan khawatirnya luar biasa. Dan itu sudah Allah tunjukkan di zaman-zaman dahulu, bahkan pada era Nabi dahulu. Ada orang kaum yang Allah kirim dengan lalat, ada yang Allah kirim dengan nyamuk, ada yang Allah kirim dengan belalang. Kita berpikir boleh jadi menghancurkan satu negara dengan nuklir, dengan senjata yang luar biasa. Allah kirim sedikit saja, akhirnya satu desa, satu kota, satu negara seperti kota mati. Hanya sedikit saja. Ini untuk mengingatkan kita jangan pernah ada hamba Allah yang membawa dan menempelkan apa yang dia miliki di pundaknya kesombongan dan menengadahkan wajahnya di hadapan Allah. Allah sangat mudah untuk menundukkan itu dan menyelesaikan itu, dan harus kita fahami, kita harus menjadi orang mutawaddi'in, rendah dan hina di hadapan Allah, dan bermunajat, bermohon pada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين رب العالمين اللهم ادع البلاء والغباء والبلاء والجذام وسيء الأسقام عنا خصوصا من مدينة بيدان وبلدنا إندونيسيا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والاستقامة خصوصا على هذه الجماعة الجمعة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.